Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Femina Pidigrasya Kopilita Arvitama dengan NIM akhir 008. Di sini, saya sebagai moderator untuk mempresentasikan mata kuliah Psikologi Anak dari kelas 2A kelompok 3. Presentasi kami akan membahas mengenai perkembangan kognisi menurut Piaget. Berikut merupakan NIM dan nama dari rekan-rekan saya yang akan melanjutkan presentasi. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama ada biografi. Pasti kita tahu kan siapa beliau ini? Ya, beliau adalah Jean Piaget yang adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Beliau lahir pada 9 Agustus 1896 dan wafat pada usia ke-84 tahun pada tanggal 16 September 1980. Beliau menikah pada 1923 dengan Valentine Catenay dan punya 3 anak. Pendidikan yang beliau tempuh PhD di University of Newcastle, bidang biologi di umur 22 tahun. Beliau hingga akhir hayatnya menyebut dirinya sebagai epistemologis genetik yang merupakan penemu asal-usul pengetahuan manusia. Biografi singkat selanjutnya adalah ia percaya bahwa manusia melewati tahapan perkembangan kognitif dan intelektual tertentu. Dia juga meyakini bahwa anak-anak berpikir sangat berbeda dengan dibandingkan orang dewasa. Lalu teori perkembangan kognitif yang menurut Piaget adalah anak-anak memperoleh pengetahuan saat mereka menjelajahi dunia di sekitar mereka, atau bisa juga kita sebut belajar dari lingkungan. Menurut Jean Piaget, berikut 4 tahapan perkembangan kognitif anak yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sebelumnya ada fun fact mengenai Jean Piaget. Beliau menulis jurnal pertamanya itu pada usia 10 tahun, dan beliau juga mengeluarkan teori-teori yang terkenal berdasarkan pengamatannya dari ketiga anaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Anissa Rehani dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan tentang pengertian. Teori kognitif menurut Jean Piaget adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek-objek dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Teori ini dikenal sebagai cerita umum yang menyatukan tentang bagaimana biologi dan pengalaman membentuk perkembangan kognitif. Piaget berpikir bahwa sama seperti tubuh atau fisik, kita memiliki struktur mental yang membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya. Menurut Piaget dalam Santrok tahun 2017 yang pertama, anak secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua, anak secara aktif membangun pengetahuan dengan terus-menerus mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi baru. Yang ketiga, pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting agar terjadi perubahan perkembangan. Yang keempat, interaksi sosial dengan teman sebaya, contohnya perdebatan dan diskusi juga membantu memperjelas dan membuat anak semakin logis. Piaget menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun dunia kognitif mereka sendiri. Artinya, informasi tidak sepenuhnya dituangkan ke dalam pikiran itu hanya dari lingkungan. Selanjutnya. Pemahaman aktif tersebut dapat melalui 4 cara, yaitu yang pertama skema. Skema merupakan struktur kognitif yang digunakan manusia untuk mengatur pengetahuan mereka tentang dunia dan memahami informasi baru secara intelektual. Yang kedua, ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan keseimbangan antara skema dan lingkungan. Yang ketiga, organisasi. Organisasi merupakan pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam sistem lingkungan yang lebih tinggi. Yang keempat, adaptasi. Adaptasi merupakan kecenderungan bawaan manusia untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini bagi menjadi dua, yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi.
Asimilasi merupakan upaya mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah upaya penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok mengolah informasi dan pengalaman baru, sehingga akan membentuk skema yang baru atau bahkan skema lama akan tergantikan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Winda Widiawati dengan NIM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan intelektual. Nah, menurut Piaget, perkembangan intelektual ini dapat dilihat dari 3 perspektif yang berbeda, bisa dari strukturnya, isi, maupun fungsinya. Next. Struktur sendiri menurut Piaget itu ada hubungan fungsionalnya antara tindakan fisik dan juga mental terhadap perkembangan berpikir logis pada anak. Nah, struktur dan organisasi ini terdapat di lingkungan sekitar kita, tetapi terkadang pikiran manusia ini lebih dari meniru struktur realita eksternal secara pasif. Next. Struktur kognitif sendiri merupakan mental framework yang dibangun dengan mengambil informasi dari lingkungan dan menginterpretasikannya, mengorganisasikannya, serta mentransformasikannya. Contohnya ketika kita mendapatkan suatu informasi, misalnya berita, maka kita akan mencari tahu asal mula berita tersebut, siapa subjek dan objeknya, apa permasalahannya, yang kemudian kita akan mengorganisasikannya dan memahami semua berita itu. Dan tanpa kita sadari, kita pun akan mentransformasikan berita tersebut dan men-share berita tersebut tuh ke rekan-rekan kita ataupun ke teman-teman kita yang lainnya. Kemudian ada pembentukan struktur kognitif ini mulai dari awal kehidupan, yakni ketika kita dilahirkan, hingga setelah bayi ini mulai memiliki pengalaman dengan lingkungannya, yakni melalui proses belajar di lingkungan sekitarnya. Next. Nah, kemudian ada pertanyaan, bukankah seorang bayi yang baru lahir ini belum memiliki pengalaman apapun dengan lingkungannya? Kemudian Piaget di sini menjawab, bahwa Piaget percaya bahwa seorang bayi yang tidak berpengalaman penuh memiliki struktur yang sudah terbentuk yang memprogramkan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, seperti sistem syaraf, otak, serta organ-organ sensorik spesifik lainnya, seperti misalkan ada perbedaan antara sensorik kulit pada seorang bayi yang lahir di negara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki iklim cuaca dingin. Mereka pastinya akan dapat menyesuaikan diri sejak mereka lahir. Nah, semua itulah yang disebut dengan struktur fisik. Next. Kemudian ada isi. Isi di sini merupakan pola perilaku anak yang khas dan tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Next. Kemudian fungsi. Fungsi sendiri merupakan cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektualnya sendiri. Nah, Piaget mengemukakan ada 2 fungsi perkembangan intelektual. Yang pertama ini adalah fungsi organisme. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk mensistematikkan proses fisik ataupun psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Contoh dari fungsi organisme ini, ketika kita atau seorang anak itu pertama kali merasakan lapar, maka anak tersebut tuh akan membutuhkan asupan nutrisi untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangannya, khususnya mendapatkan energi. Maka seorang anak itu akan mendapatkan ASI yang pertama kali dari ibunya. Nah, dari hal itu, maka seorang anak fungsi organismenya itu akan mulai teratur dan berhubungan serta berstruktur yang lama-kelamaan ketika dia lapar, maka dia akan terus meminta makan kepada ibunya. Kemudian ada fungsi adaptasi. Di sini fungsi ini sebagai proses penyesuaian skema dalam merespon lingkungan melalui proses yang tidak dapat dipisahkan, yaitu asimilasi dan akomodasi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Bisa dilanjut. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Winnie Sadita Nirata dengan digit NIM terakhir 013. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif ada 4, yang pertama ada sensori motor, yang kedua ada pra-operasional, yang ketiga ada operasional konkret, yang keempat ada operasional formal. Boleh dilanjut?
Yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini pada usia sejak lahir hingga 2 tahun. Sensori yang berarti alat indera dan motor berarti gerak. Tahapan sensori motor merupakan tahap dasar bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Tahapan sensori motor, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang. Anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan menggunakan alat inderanya dan penggerakannya. Aktivitas terbentuk melalui proses penyesuaian fisik sebagai hasil dari interaksi lingkungan. Boleh dilanjut? Yang kedua ada tahap praoperasional pada usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini anak sudah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal. Cara berpikir anak tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Ditandai dengan beberapa ciri. Boleh di next? Ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama ada transductive reasoning, yaitu cara berpikir tidak logis. Yang kedua ada ketidakjelasan hubungan sebab akibat. Yang ketiga ada animisme atau semua benda dianggap hidup. Yang keempat ada artificialism, apapun di lingkungan itu mempunyai jiwa. Yang kelima ada perceptually bound, menilai sesuatu berdasarkan yang dilihat atau didengar. Yang keenam ada mental experiment, percobaan untuk menemukan persoalan diri. Yang ketujuh ada centration, memusatkan perhatian ke suatu ciri dengan mengabaikan ciri yang lainnya. Yang kedelapan ada egosentrisme, yaitu melihat lingkungan menurut kehendaknya. Boleh dilanjut? Yang ketiga ada tahap operasional konkret pada usia 7 tahun hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang dalam menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Anak telah hilang kecenderungan dari animisme dan artificialism, lalu egosentrisme berkurang dan kemampuan dalam tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas logika. Boleh dilanjut? Tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang keempat, ada tahap operasional formal pada usia 11 hingga 15 tahun lalu menuju dewasa. Pada tahapan ini, anak bergerak melampaui pengalaman konkret dan berpikir dalam istilah abstrak dan lebih logis. Sebagai bagian dari pemikiran lebih abstrak, anak mengembangkan gambaran tentang keadaan yang ideal. Dalam memecahkan masalah, anak menjadi lebih sistematis, mengembangkan hipotesis tentang mengapa sesuatu terjadi dan sebagaimana adanya. Dan boleh dilanjut oleh rekan saya? Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, Cantika Dewi Ayu, dengan NIM 3 digit 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan perkembangan intelektual menurut Piaget. Nah, tingkatan perkembangan intelektual ini ada 5, yaitu yang pertama, kedewasaan, penalaran moral, pengalaman logika dan matematika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Yang pertama ada kedewasaan. Boleh next? Pematangan atau kedewasaan itu berasal dari sistem saraf pusat, yakni otak. Koordinasi motorik dan gejala fisik otak lainnya bisa mempengaruhi perkembangan kognitif. Kedewasaan atau maturasi ini itu merupakan elemen yang penting dari perkembangan intelektual. Boleh dilanjut? Kemudian ada penalaran moral. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan anak untuk mengabstraksikan berbagai sifat fisik benda. Seperti ketika seorang anak menjatuhkan suatu benda dan melihat bahwa benda itu pecah, atau ketika ia memasukkan benda itu ke dalam air dan melihat benda itu mengambang, berarti ia sudah dalam proses abstraksi sederhana atau empiris. Pengalaman ini juga disebut pengalaman fisik untuk membedakannya dari pengalaman logika dan matematika, tetapi secara paradoks. Pengalaman fisik ini itu selalu melibatkan asimilasi struktur logika dan matematika. Pengalaman fisik ini mempercepat perkembangan anak karena mengamati objek dan propertinya membantu mengembangkan pemikiran yang lebih kompleks. Boleh dilanjut? Kemudian ada pengalaman logika dan matematika. Pengalaman yang dibangun oleh anak yaitu ketika ia membangun hubungan antara objek. Misalkan seorang anak menghitung beberapa kelerengnya dan menemukan 10 kelereng. Konsep 10 itu bukanlah sifat kelereng-kelereng itu, melainkan struktur serupa yang lainnya bisa disebut dengan pengalaman logika dan matematika. Boleh dilanjut?
Kemudian ada transmisi sosial. Dalam transmisi sosial, pengetahuan berasal dari orang lain seperti pengaruh bahasa, instruksi formal, dan membaca. Juga interaksi dengan teman-teman dan orang dewasa, serta faktor transmisi sosial dan memegang peranan dalam perkembangan. Boleh lanjut? Yang terakhir ada pengaturan sendiri. Pengaturan sendiri atau ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mendapatkan kembali keseimbangan atau equilibrium itu pada saat terjadi ketidakseimbangan atau disequilibrium. Ekuilibrasi adalah proses pencapaian tingkat kemampuan kognitif yang lebih tinggi melalui asimilasi dan regulasi bertahap. Seperti ketika anak mengatur dirinya sendiri, mereka dapat menjelaskan apa yang mereka rasakan dari lingkungan mereka. Hal tersebut merupakan kondisi yang disebut dengan keseimbangan. Namun ketika anak menghadapi situasi yang baru dan tidak dapat dijelaskan dengan pengaturan diri yang ada, anak akan mengalami ketidakseimbangan yang tidak menyenangkan. Dan secara naluriah, disarankan kita untuk memahami dunia dan menghindari ketidakseimbangan. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Eva Tripatan Solihah dengan NIM 3 digit terakhir 025. Saya akan menjelaskan tentang kritikan terhadap teori Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget telah mendapat perhatian meluas dalam bidang psikologi sejak kajiannya dikemukakan. Sehingga muncullah isu-isu yang berkaitan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Piaget dituduh membuat generalisasi daripada sampel-sampel yang size-nya terlalu kecil dan tidak menepati standar. Kedua, teori Piaget tidak mampu menerangkan struktur, proses, dan fungsi kognitif yang jelas. Yang ketiga, pertikaian kebenaran wujudnya 4 peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget. Lanjut. Dari isu-isu tersebut muncullah kritikan terhadap teori Piaget. Pertama, ketidaksempurnaan. Teori Piaget dianggap tidak sempurna karena tahap-tahap perkembangan kognitifnya agak kurang jelas dan tidak tepat. Beliau juga tidak menyatakan dengan jelas bagaimana cara agar tahu kanak-kanak itu berada dalam keadaan ketidakseimbangan. Kedua, pada studi klasik, McGarrigle dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Selanjutnya yang ketiga, teori Piaget mengemukakan bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek permanen pada usia di atas 6 bulan. Padahal kenyataannya, mayoritas anak-anak itu memang belum mencapai tahap operasional formal. Hal ini sesuai dengan studi-studi McGarrigle dan Donaldson, serta Baillargeon dan DeVos. Piaget dianggap terlalu meremehkan kemampuan anak-anak kecil dan terlalu menilai tinggi kemampuan anak-anak yang lebih tua. Yang terakhir, pada tahun 1999, Bradman menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas tidak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari teori yang dikemukakan oleh Piaget. Pertama, teori Piaget menguraikan perkembangan kognitif dari bayi sampai dewasa. Kedua, Piaget menyimpulkan tentang perkembangan kognitif anak melibatkan proses-proses penting yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Ketiga, secara garis besar, Piaget mengelompokkan tahap-tahap perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempresentasikan dengan baik.
Dan terima kasih juga untuk teman-teman, Bapak, dan Ibu dosen yang telah menonton kami. Kami mohon maaf sekiranya ada informasi ataupun pengucapan kata yang salah. Dan untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, langsung saja boleh bertanya ya. Terima kasih.